Hai semuanya, di video kali ini aku bakal sedikit menjelaskan nih tentang beberapa istilah yang ada di teori kognitif dan kognitif behavior therapy. Tapi sebelumnya, kalian udah tahu belum nih, kognitif dan kognitif behavior therapy itu apa? Oke, jadi Cognitive Behavior Therapy atau yang disingkat dengan CBT merupakan salah satu psikoterapi yang menggabungkan dua pendekatan, yaitu terapi kognitif dan terapi perilaku atau behavior. Inti dari pendekatan ini yaitu perpaduan untuk membantu orang melakukan perubahan yang diperlukan dalam hidup mereka. Nah, CBT ini pada umumnya untuk menangani masalah kesehatan mental, seperti kecemasan dan depresi. Namun, tidak hanya itu ternyata. Terapi ini juga dapat membantu penderita gangguan kesehatan fisik, bahkan juga dapat membantu kamu loh yang mengalami masalah sehari-hari. Oke, selanjutnya ada istilah-istilah nih yang ada di CBT, yaitu self-talk dan PTSD. Yang pertama ada self-talk. Apa sih self-talk itu? Self-talk adalah kegiatan berdialog dengan diri sendiri, menggunakan inner voice atau suara di dalam hati, yang dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar dengan mengungkapkan pikiran ataupun pertanyaan. Nah, pemikiran ini biasanya kamu ucapkan dalam hati atau disuarakan secara lantang, sehingga menjadi sugesti bagi diri sendiri. Kamu harus berhati-hati ya dalam berucap, karena efek dari self-talk ini cukup besar. Self-talk ini ada yang bersifat positif maupun yang negatif. Self-talk negatif merupakan bentuk untuk menjatuhkan diri sendiri yang akan membuat kita jadi pesimis dan malah menurunkan kualitas kesehatan mental kita. Contohnya begini, duh, aku selalu gagal melakukan sesuatu dengan benar. Aku payah banget sih. Sebaiknya kamu ubah kata-kata negatif itu menjadi self-talk yang positif. Contohnya seperti ini, aku udah nyoba, tapi gagal. Ya udah nggak apa-apa, aku harus berusaha lebih baik lagi. Semangat! Dan jangan ragu ya untuk mengulangi kata-kata positif tadi, karena itu ngaruh banget loh untuk keyakinan diri kamu sendiri. Yang kedua ada Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD singkatannya. PTSD timbul akibat trauma, tetapi tidak semua pengalaman mengerikan dapat disebut dengan trauma. Misalnya, kejadian seperti perceraian atau kehilangan pekerjaan, walaupun menimbulkan stres dan sakit hati, tidak masuk definisi trauma. Hanya kejadian-kejadian yang terkait dengan kematian, cedera, atau kekerasan seksual yang dapat dikategorikan sebagai trauma. Contohnya yaitu bencana alam, kebakaran, gempa bumi, tornado, dan angin topan, serta kekerasan interpersonal yaitu pemerkosaan, pelecehan pada anak, bunuh diri yang dialami teman, dan lain-lain. Musibah ini bukan hanya yang dialami diri sendiri, tetapi juga yang dialami keluarga terdekat atau yang kita kenal, yang dapat menimbulkan PTSD. Menyaksikan hal-hal yang mengerikan secara berulang kali juga dapat menimbulkan PTSD. Contohnya, seperti profesi dokter yang terus-menerus menyaksikan hal-hal yang mengerikan juga dapat menimbulkan PTSD. Ada 4 gejala umum yang dialami oleh penderita PTSD. Yang pertama yaitu re-experiencing. Gejala ini yang paling umum. Penderita PTSD seringkali secara tiba-tiba mengingat kembali traumatis mereka. Yang kedua ada avoidance. Gejala di mana seorang penderita PTSD akan menghindari segala sesuatu yang dapat mengingatkan mereka terhadap pengalaman traumatis yang mereka alami. Yang ketiga ada hyperarousal. Penderita PTSD akan merasa cemas setiap saat dan tidak tenang. Gejala ini membuat mereka mudah kaget dan memandang hal biasa menjadi ancaman bagi mereka. Yang terakhir ada kognisi dan mood. Penderita PTSD memikirkan hal negatif secara terus-menerus, hilangnya minat terhadap hal-hal yang disukai atau perasaan menyalahkan diri sendiri.